Iyo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel dan secara slam Bataken volume 13 part 8. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Abil bergerak tanpa tahu niat terselubung Altima. Di sisi lain, di belakang Gaster yang berteriak sambil merengek karena melihat pemandangan yang sulit dipercaya dan sangat mengerikan. Tank-tank yang Gaster banggakan dapat mainan oleh serigala yang berbentuk manusia. Tank banyak yang hancur, pertarungan berjalan begitu cepat, mundur pun sudah terlambat. Bahkan Gaster tidak punya kesempatan untuk melapor kepada Kalkurio. Sedangkan pasukan kebanggaan kekaisaran mereka bergerak menuju markas Raja Iblis Rimuru. Mereka berjumlah 700.000 pasukan. Pasukan Kalkurio sudah dimodifikasi, mereka mampu tidak makan dalam waktu 1 minggu. Pasukan Warkon juga bergerak, dengan kata lain, pasukan kekaisaran mendapat serangan penjepit dari pasukan Warkon dan pasukan Raja Iblis Rimuru. Gaster bingung Gaster mendapat jalan buntu. Bagi Gaster, jika melarikan diri, itu akan meninggalkan Kalkurio dan yang lainnya. Jika menunggu bantuan itu akan sulit. Kebingungan tidak hanya menerpa Gaster, rantai komando juga terganggu, para pasukan saling menembak sesama teman. Gaster mendengar teriakan pasukannya untuk mundur jika tidak akan musnah di sini. Saat ini Gaster ditekan dengan dua pilihan. Jika mundur pasti akan dimutilasi oleh Kaisar dan gagal menjadi juara. Gaster berpikir, berjuang sekeras apapun hasilnya hanyalah kematian. Mundur mati, maju mati. Namun Gaster orang rendahan tidak peduli dengan bawahannya dan akan mengorbankan pasukannya demi diri sendiri. Pada saat itu juga terjadi suara ledakan yang sangat keras sehingga menenggelamkan suara perintah dari Gaster. Kepanikan bertambah, Gaster bertanya-tanya apa yang terjadi. Bawahan Gaster memberitahu menurut laporan musuh menambahkan sihir ofensif yang dengan mudah menembus pertahanan udara. Markas kehilangan kontak dengan divisi kapal udara saat terjadi ledakan di wilayah udara. Gaster terkejut, Gaster tidak percaya dengan semua ini. Penghalangan sihir yang dibanggakan telah dikalahkan. Gaster mencoba mundur dari situasi ini, namun itu sudah terlambat. Suara dingin bergema di telinga Gaster. "Ara, jangan bilang kau mau melarikan diri. Padahal sudah kuperingatkan, jangan berani menyerang kami, dan jangan berharap mendapat belas kasihan dariku." Gaster menolak dengan cepat dan melihat wajah pucat dan cantik Testarossa tersenyum sangat lembut. "Aku wanita yang menepati janji, aku akan memenuhi mereka yang memanggilku ke dunia ini." Ketakutan menyekram hati Gaster. Ini bukan teror biasa yang memaksa hati Gaster untuk berdoa meminta perlindungan. Suara Testa tidak hanya meneror, tapi juga merusak mental Gaster. Dengan ketakutan, Gaster bertanya, "Apakah kau seorang penyihir?" Testa menanggapi kata penuh kasih keibuan, seolah-olah ingin mengajar anaknya yang bandel. Bagi Gaster, siapapun yang pernah berhadapan dengan Testarossa, mereka tidak akan pernah bisa melupakan terornya walaupun berpisah bertahun-tahun. Rambut putih bersih, mata berwarna merah, kecantikannya adalah sumber malapetaka. Menekan rasa takutnya terhadap Testarossa, Gaster memerintah bawahannya untuk menyerang, namun Gaster terkejut bawahannya tidak ada yang berani bergerak. Tanpa disadari, Testa sudah berada di belakang Gaster, lalu berbisik, "Sepertinya bawahanmu sudah kelelahan, mereka hanya tidur." Entah sejak kapan Testa melakukannya, semua bawahan Gaster tidak bisa bangun lagi. Gaster sedikit pun tidak lengah, bahkan cendik-nyekilnya musician yang dapat merasakan pergerakan lawan, Semar pun tidak dapat merasakan suara aliran darah Testarossa. Pada saat itu juga Gaster menyadari, Gaster tidak dapat merasakan suara apapun dari anak buahnya. Dengan gemetar, Gaster pelan-pelan menjauh dari Testarossa. Testa berkata, "Karena aku lapar, aku hanya makan sedikit jiwa mereka." Pernyataan Testa membuat kemarahan Gaster mengalahkan rasa takutnya. "Sedikit jiwa katamu?" Memanfaatkan momentum, Gaster mengeluarkan teknik rahasianya, pikiran Requiem. Gaster mengeluarkan gelombang suara yang memiliki efek kematian, mempengaruhi pikiran lawan menyebabkan kematian. Meski begitu, Testa hanya tersenyum. "Ara, suara yang sangat merdu. Tapi sayang, kamu sisi dari manusia, karena itu aku akan membunuhmu." Serangan rahasia gagal, Gaster diselimuti keputusasaan. Akhirnya Gaster menyadari Gaster tertipu oleh penampilannya yang sangat cantik. Bagi Gaster, Testa buruk dari yang terburuk. Dia jauh lebih kuat dari monster serigala itu. Sepertinya dia berasal dari alam eksistensi yang jauh lebih tinggi. Gaster mendengar suara langkah kaki yang berlari. Mereka badan intelijen dari kekaisaran.
Mengetahui ada bantuan, Caster mencoba bernegosiasi dengan Testarossa sebagai niat mengulur waktu dengan membuang rasa malunya dan memohon ampun kepada Testarossa. Anggota intelijen adalah anggota yang memiliki kekuatan tempur peringkat 1. Sebagai hantu, Tatsuya mengirim mereka untuk memantau medan pertempuran. Caster sangat yakin Caster akan diselamatkan karena itu Caster mengulur waktu. Dengan bekerjasama dengan mereka, Caster sangat yakin akan bisa mengalahkan Testarossa. Caster akhirnya tahu saat 3 orang datang yang menyebut Testarossa sebagai Iblis Agung, Archdemon. Bagi mereka, Testa adalah makhluk kelas Calamity dan hanya kelas champion yang bisa melawannya. Caster lega bantuan sudah tiba. Salah satu dari mereka memasang wajah suram saat tahu bahwa Testa bukanlah Archdemon biasa. Mereka tidak mengenalkan diri kepada Caster dan hanya meminta untuk bekerja sama. Anggota intelijen bergerak mengepung Testa dari 3 sisi dengan rantai yang terbuat dari rambut para monster. Dengan menjadi trinitas, mereka dapat menyegel monster yang lebih kuat, bahkan Archdemon. Sebuah rantai tingkat legendaris mengikat Testarossa. Jadi semua anggota penting kekaisaran mereka memiliki nomor, dan 3 dari mereka nomor 11 Davis, 38 Wall, 69 Gordon. Imperial Knight dan Imperial Guardian juga memiliki nomor, namun ada perbedaan dari 20 teratas. Dan mereka yang berada di bawah angka 30 hanyalah individu yang mencapai kelas Sagi, ranah di luar jangkauan manusia. Jadi Davis yang menguji Testarossa, Davis adalah kelas Sagi yang mendekati Scythe. Melihat bentuk trinitas, Caster lega dan bertepuk tangan. Bagi Caster ini sangat aneh kenapa Testarossa malah tersenyum dan menganggap semua ini sebagai nostalgia. Testa berkata, "Kalian semua dulu pernah menyegelku dan ini membuatku sangat senang." Caster merasakan keputusasaan kembali. Disegel tidak ada rasa takut, bahkan suaranya penuh dengan kejahatan. Ketiganya tidak percaya dengan kehadiran jahat ini. Wajah itu, rambut itu, mata itu, dia adalah Bang. Caster bingung apa yang terjadi saat melihat ketiganya kesulitan menyegelnya. Melihat mereka terguncang, Testa tersenyum. Ketakutan kepercayaan diri yang tidak berdasar itu ekspresi yang sangat sempurna. Testa terus menghina mereka yang hanya orang yang berpura-pura sok kuat dan suka melakukan hal yang sia-sia. Davis meminta Testa untuk diam dan jangan lupa bahwa kami pernah menyegelmu di Danau Merah. Testa tersenyum dan yang sama tidak akan mempan terhadapku. Davis meminta Caster untuk memerintah semua orang agar pergi dan biarkan kami bertiga yang mengurusnya. Davis menyuruh Caster pergi. Davis tidak ingin identitasnya diketahui. Dengan segera Caster mencoba menghubungi semuanya dengan skillnya, namun itu sudah terlambat. Ketika bertemu dengan Testarossa, harapan yang tersisa hanyalah kematian. Sejak Testa menguasai wilayah timur dan kejadian Danau Merah, pandangan terhadap iblis berubah total. Pusat-pusat penanggulangan iblis didirikan di setiap kota. Pemanggilan iblis dilarang hukum. Jika Archdemon menjelma, itu butuh seluruh pasukan untuk menghadapinya. Yang paling buruk primordial adalah iblis penguasa para iblis. Davis dulu bisa mengalahkan Testa, itu hanyalah keberuntungan baginya. Namun saat ini Davis sangat yakin bisa mengalahkan Testarossa karena Davis nomor 11 dari yang terkuat. Davis terlalu percaya diri dan menganggap Yuki Hinata Magus Sarion mereka akan terhalang saat berhadapan dengan kekaisaran timur. Kelompok yang disebut single digit memiliki arti istimewa, sedangkan double digit seperti Davis memegang posisi membantu single digit. Dengan baju besi terkuat yang dianugerahi kekaisaran timur, Davis sangat yakin tidak ada iblis yang mampu mengalahkannya. Saat Davis berteriak, segel diaktifkan, sedangkan Wall dan Gordon tertawa tanpa rasa takut. Pada saat itu juga sebuah liontin yang dipakai, trio intelijen bersinar menyelimuti mereka. Setelahnya mereka berubah, memakai baju besi berwarna emas. Itu perlengkapan tingkat legendaris. Dengan itu mereka dapat bertarung dengan kekuatan penuh. Kata hinaan, "Kau naif kurang beruntung," dan mati bergema di telinga Testarossa. Menyadari Testarossa tidak bergerak, harusnya sudah disegel. Namun sangat mengejutkan, acuh tak acuh Testa menghilang dari rantai segel tersebut. Davis menoleh ke arah suara yang menakutkan. Mata Davis tertuju kepada Testarossa yang sudah menegram leher Caster. Saat terdengar retakan tulang, yang terlihat hanyalah kematian Caster. Davis bingung, bagaimana bisa seharusnya Caster bukanlah orang yang dapat dibunuh dengan mudah. Davis gemetar, pelawan tingkat legendaris tidak mampu melawannya. Penderitaan mental mereka berlanjut. Testa berkata, "Maaf membuat kalian menunggu. Pria ini mencoba melarikan diri dan menentang perintah Hari Murusama. Karena itu aku tidak punya pilihan lain selain membunuhnya." Testa memperingatkan, "Jangan panggil aku Blank. Aku punya nama indah pemberian Hari Murusama, yaitu Testarossa." Satu kalimat Testarossa itu mendatangkan keputusasaan bagi mereka bertiga. Orang bodoh mana yang memberi nama Testarossa? Mereka bertiga mencoba melarikan diri. Gordon mengaktifkan sihir teleportasi, sedangkan Wall menahan Testarossa dengan menyerangnya.
Secara mengejutkan tanpa disadari, Wal merasakan tangan lembut mencengkram lehernya. Tanpa menoleh ke belakang, Wal mendengar nafas wanita mencium bau yang sangat harum. Wal membeku tidak berdaya. Pikiran Wal saat ini hanyalah gambaran Gator saat dia tewas. Davis yang melihat Wal tewas, Davis ketakutan, meminta Gordon untuk cepat menyelesaikan sihir teleportasi. Lingkaran sihir teleportasi terukir di tanah. Namun yang mereka dapat hanyalah rasa tidak percaya. Sihir teleportasi gagal dipicu. Dan kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.